wa qiyama lailihi tatawuan wa siyama naharihi wajiban wa sawabal amala fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu zawil mazdi wal irfan. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita udah masuk 10 terakhir ya di bulan Ramadan. Bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh segala kebaikan. Ya, apapun bentuknya kebaikan itu, ini tempatnya, bulan Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan ibadah di bulan Ramadan ini. Sayang. Kenapa sayang? Ini kadang-kadang kan orang, biarin kalau kayak sholat mah besok masih ada lagi gitu. Nggak sholat subuh kesiangan, besok ada masih subuh. Subuh ada, umur kita ada enggak? Ramadan apalagi begitu setahun. Kalau kita sia-siakan ibadah tahun ini, bulan ini, kita bilang tahun depan masih ada. Ada Ramadannya. Tapi umur kita ada enggak? Nyampe enggak? Itu yang jadi masalah. Karena apa? Umur dirahasiakan oleh Allah, kan kita kagak tahu. Perasaan kita mah masih lama aja kan gitu. Sering kalau kita berprasangka bahwa umur kematian itu identik dengan usia, padahal kan enggak seperti itu, ya. Mau juga yang tuaan kali. Yang udah pada pensiun, saya mah masih aktif misalnya ya. Enggak bisa. Yang tua duluan. Belum tentu, walaupun tanda-tandanya telah tampak kepada orang yang lebih tua. Ya, apa tanda-tandanya? Mata sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, kulit sudah mulai lentur, uban sudah mulai bertabur, gigi udah pada gugur, makannya tibang bubur, dikit lagi masuk kubur, gitu. Tanda-tandanya ada, tapi kan belum tentu. Kan ada nyanyian, tidak selamanya mendung itu berarti hujan. Berapa banyak mendung, hujannya kagak jadi. Dan bahkan berapa banyak matahari bersinar tapi turun hujan. Jadi nggak mesti, walaupun tanda-tandanya sudah ada. Enggak masuk. Enggak, suaranya pecah. Oh gitu. Jadi nggak mesti yang tua duluan. Kan kalau kita lihat penggelembungan ada di tengah sekarang. Coba lihat. Yang mati tawuran, anak muda apa orang tua? Anak muda, nggak ada panti jompo tawuran. Ya, anak sekolah, anak muda pada mati. Anak muda mati, bisa duluan. Yang mati minum oplosan, siapa? Nggak ada aki-aki mabuk minum oplosan mati, anak muda. Artinya apa? Mati duluan. Yang ikut balapan liar, kecelakaan, mati siapa? Nggak mungkin aki-aki balapan, anak muda. Jadi nggak bisa dikategorikan. Kadang-kadang kita suka salah kaprah. Kalau dengar ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang kita tanya mesti dua. Yang pertama, sakitnya apa? Ya, sakitnya apa sih? Meninggal? Atau yang kedua, umurnya berapa? Jadi seakan-akan kematian itu identik dengan sakit, kematian itu identik dengan tua, dengan umur. Padahal enggak. Kenapa? Ini rahasia Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Supaya nyaman. Nyaman kita.
Dirahasiakan. Karena apa? Lihat orang-orang yang nih sekarang nih, besok si Ano mati misalnya. Kan kita tahu nih sejarahnya kemarin si Ano besok mati. Hari ini dia masih enak aja. Ya teman-teman kita kan begitu, masih asik bergaul, masih kenapa? Padahal besok mati dia. Ceritanya kan begitu. Tapi karena dia nggak tahu, nyaman. Coba kalau kita tahu kapan kita mati, enak nggak kira-kira? Nggak enak, Pak. Kagak nyaman kalau kita tahu kapan kita mati. Contoh lebaran besok nih, kita keliling, ya, saling berlebaran, bermaaf-maafan, silaturahim. Mesti yang ditanya pulang kampung enggak, kan gitu. Terus yang ditanya udah nyampe mana, lebaran udah jalan-jalan kemana, nyampe mana, kelilingnya. Mesti begitu yang ditanya. Tapi kalau ketika umur kita udah dikasih tahu, enggak mungkin itu yang ditanya. Begitu lebaran, ente masih berapa lama? Gitu. Umurnya, alhamdulillah masih 10 tahun lagi, Ano udah besok. Gitu kan rahasianya. Wah, enggak nyaman. Makanya umur dirahasiakan. Karena dirahasiakan ini supaya kita nyaman menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita mati, masih enak aja. Nah, karena dirahasiakan itulah supaya kita lebih mengistimewakan umur kita untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Khususnya nih kayak bulan-bulan mulia Ramadan seperti sekarang, ya. Ini jangan kita sia-siakan. Luar biasa berkat kemuliaan Ramadan. Sering saya sampaikan, kalau orang Bekasi bilang gara-gara Ramadan umat Islam mendapat kemuliaan masuk surga duluan. Gara-garanya ada Ramadan diantaranya. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Inni haramtul jannah ala sairil umam hatta tadkhul ummatuka ya Muhammad." Aku haramkan seluruh surga atas seluruh umat. Nabi-nabi yang terdahulu, umat yang terdahulu nggak boleh masuk surga kalau kita umat Nabi Muhammad belum masuk surga. Haram. Artinya belum boleh. Ditungguin kita, Pak. Jamaah khair ummah ditanya, udah kumpul belum? Masih ada yang ketinggalan. Lah tungguin dulu. Yang lain belum boleh masuk surga. Kalau kita belum masuk, luar biasa. Kenapa? Padahal mereka lebih pantas. Kenapa pantas? Umurnya panjang-panjang. Artinya dia punya masa beribadah lebih lama. Fisiknya lebih besar. Artinya dia beribadah lebih kuat ketimbang kita. Kita kan lemah. Ya. Tarawih mau ngasoh mulu, imam udah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru Allahu Akbar kedengaran di belakang baru mulai berdiri. Ya. Kalau siang tengah hari di kantor, di pabrik, nglosor di masjid. Kenapa? Nggak ada jam makan siang, tapi istirahat ada, nglosor di masjid. Lemah. Mereka lebih layak. Kenapa? Orangnya kuat-kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya panjang-panjang. Ya. Tapi kenapa nggak boleh masuk surga duluan? Nih, karena gara-gara ada Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pahala semuanya dilipat gandakan oleh Allah, dilipat gandakan. Dan semua dosa-dosa yang kita mohonkan diampuni oleh Allah. Diampunin dosa apa aja. Sebesar apapun dosa kita selagi tidak musyrik diampuni oleh Allah, kecuali dosa terhadap sesama manusia. Dosa sama Allah diampunin. Kehilapan kita, kesalahan kita, makanya istighfar jangan dikurang-kurangin. Ya, kalau biasanya kita kalau habis sholat 3 kali atau berapa tuh istighfar? 3 kali ya? Apa 33 kali? 3 kali biasanya astagfirullahaladzim gitu kan. Banyakin istighfar. Ya. Kalau perlu bukan hanya habis sholat, kapan waktu istighfar. Istighfar yang penting istighfar. Kenapa? Dosa kita udah nggak kehitung sama Allah. Ya. Nikmat-nikmatnya yang Allah berikan gratis sama kita luar biasa, tapi dosa kita ini, kelalaian kita, kelemahan kita sama Allah nggak kehitung nilainya. Makanya istighfar banyakin, istighfar aja banyakin. Di samping doa-doa yang lain, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, minimal itu.
Nanti dosa sama Allah sudah diampuni, begitu Idul Fitri kita lebaran tuh keliling, ya. Kan saling bersalam-salaman, minta maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, diampuni dosa kita sesama manusia. Kata Allah, kata Rasulullah, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ila ghufirallahu lahuma qabla ayatafarraqa. Dua orang muslim yang berjumpa saling bersalam-salaman, maka diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah pada saat itu. Udah diampuni dosa kita. Apalagi sambil kita nyebut minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tinggal keikhlasan. Biasanya kita pun mengucapkan sama-sama, saya juga mohon maaf lahir, maka pada saat itulah dikatakan kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya, dalam keadaan suci lagi, suci kita. Cuma jangan kita niat udah bersih, bikin lagi dosanya habis lebaran, ya. Sudah kita cukupkanlah. Perbuatan-perbuatan salah itu kita cukupkan, ya, sampai saat ini. Tapi ibadah yang terus kita tingkatkan, kenapa? Seusia kita ini udah lebih dekat ke sono ketimbang ke belakang, ya, lebih dekat ke depannya. Cuma karena dirahasiakan aja kita nggak tahu, ya. Kapan kita dipanggil sama Allah? Rahasia. Kalau kata kita tahu mah udah kagak pulang di masjid. Ngapa itikaf aja dari masjid, ngapa udah tinggal berapa hari lagi? Ya, Ramadan, hari raya tinggal berapa hari. Kalau umur itu makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah jangan dikurang-kurangin, walaupun banyak mungkin di sana sini kalau kita keluar, ya. Kalau kita keluar di jalan itu ya banyak kita jumpai orang-orang yang enggak puasa. Ya biarin aja. Karena mungkin panggilannya dia enggak dengar. Ya. Kalau syarat mungkin ada yang mencukupi, ada yang tidak. Ya syarat puasa Ramadan itu. Satu orang Islam, mungkin bukan Islam kali, kan begitu, ya. Karena sama-sama orang Indonesia, kita nggak tahu agamanya, karena kita nggak lihat KTP-nya, mungkin bukan Islam. Kalau dia nggak puasa, wah Islam Pak Ustadz, ya mungkin ada syarat yang kedua. Kenapa? Belum akil balik, masih udah punya anak misalnya, ya gitu kan. Mungkin syarat yang ketiga, kenapa? Tidak mampu, tidak kuasa untuk berpuasa, barangkali sakit atau musafir, wah enggak, kagak kemana-mana misalnya, ya berarti yang keempat ngapa? Gila, mungkin kagak waras, tidak berakal gitu. Enggak gila, kalau enggak gila, ya berarti syaratnya cukup 4, tapi enggak juga puasa. Maaf kalau orang Bekasi bilang budeg, enggak budeg. Kan dipanggil, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, dipanggil. Jadi kalau ada tukang bakso, tukang es, tukang tahu misalnya, ya lewat, kita panggil bang bakso, dipanggil, yang dipanggil kan yang berhenti. Tukang bakso berhenti, yang lain lewat. Yang dipanggil ini ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman terpanggil untuk melaksanakan puasa. Kalau dia nggak merasa terpanggil, artinya syaratnya sudah cukup tapi tidak puasa, berarti budeg, waktu dipanggil kagak denger, kan gitu. Tukang bakso dipanggil nyelonong aja kagak denger kali, ya gitu. Jadi ada orang Islam syaratnya sudah cukup tapi nggak puasa, ya mungkin nggak denger waktu dipanggil, ya. Jadi makanya sangat disayangkan kalau kita mengabaikan kesempatan-kesempatan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, ya, karena kesempatannya tidak ada lagi, ya. Ramadannya masih ada. Kenapa? Karena kita khawatir umurnya yang sudah tidak ada, karena dirahasiakan oleh Allah. Kita nggak tahu, ya. Apalagi setahun ke depan, ya mungkin sebulan ke depan aja kita nggak tahu, ya. Atau barangkali seminggu ke depan, atau barangkali sehari ke depan, atau barangkali 1 jam ke depan. Kita nggak tahu rahasia Allah. Karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah, sama juga seperti puasa. Puasa itu ibadah rahasia, ibadah sirriyah. Kalau sholat kelihatan, ya, kita ruku sujud kelihatan. Kalau haji apalagi orang pada nganter, ya.
Zakat ada yang kita keluarkan, sedekah ada yang kita keluarkan, kelihatan. Tapi puasa enggak kelihatan, ibadah sirriyah. Jadi artinya kalau kita pura-pura, ini, kalau sholat kan nggak bisa kita pura-pura ya. Zakat pura-pura, sedekah pura-pura, yang dikasih terus apaan kalau pura-pura ya. Haji pura-pura, perginya kemana? Ya kalau bukan ke Mekah kan gitu. Tapi kalau puasa bisa. Dari rumah kita puasa, malam sahur ikut sahur, kita pergi yang jauh ke tempat orang kagak kenal, ya masuk warung, makan, kelar, kita usap lagi, keringin lagi bibir kita, kan gitu, lemesin lagi, kan gitu, bisa. Orang kagak tahu. Atau barangkali ketika kita berwudu kumur-kumur 3 kali, keluar 2, yang 1 kita masukin, kan gitu. Orang juga kagak tahu di samping kita. Ketika bersifat seperti itu, kita korupsi kan begitu, nggak tahu, bisa aja terjadi. Tapi kan itu tidak mau kita lakukan. Makanya kata Allah, as-saumun li wa ana azibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan nilai pahala puasa. Jadi kita sendiri nanti puasa kita ini nilainya 5, ya dapat pahala 5. Puasa kita nilainya 6, dapat 6 kebaikannya dari Allah. Puasa kita nilainya 9, dapat 9. Bagaimana kita yang menjaga puasa kita? Pada saat kita puasa, satu, ikhlaskan diri beribadah kepada Allah, ya. Kedua, benar-benar kita memenuhi kriteria-kriteria dalam ibadah tadi. Jangan sampai yang baginda Rasulullah sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal, atas berapa banyak orang yang puasa kagak dapat pahala, cuma lapar dan haus. Ini yang saya bilang teori karung bolong. Karung bolong tuh dimasukin apa aja, kosong isinya. Kenapa? Nyeplos ke bawah, karung bolong. Ibadah karung bolong, kita puasa tapi pahalanya nggak ada. Puasanya nggak batal. Karena dia tidak melanggar yang membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Dikerjakan yang menghilangkan pahala. Apa diantaranya? Al-kazibu, bohong. Ya, jangan bohong ketika puasa, kecuali bohong yang memang dibenarkan oleh syariah. Ya, syariat Islam membenarkan, misalnya yang memuji istri kita, aduh kamu makin lama, bukan makin tua tapi makin muda, makin cantik, menggembirakan misalnya. Padahal kita tahu yang makin buluk misalnya, ya, tapi diangkat-angkat, dipuji-puji. Aduh masakannya enak sekali, apa segala, puji-puji. Ya, untuk membahagiakan orang lain, ya. Tapi jangan PHP juga, ya. Menjanjikan orang lain, membahagiakan, menjanjikan gitu, yang tidak karuan, ya misalnya. Ini al-kajibu, berdusta ketika lagi puasa, itu hilang pahala puasanya. Ya. Gibah, namimah, ya, itu juga menghilangkan pahala puasa. Yaminul gomus, bersumpah dengan sumpah palsu, ya, demi Allah, sumpah dah, ya, dikit-dikit sumpah palsu, bohong untuk orang percaya, itu juga menghilangkan pahala puasa. Yang terakhir, wan nazar bisahwat, memandang dengan sahwat, hati-hati. Makanya termasuk ngabuburit itu hati-hati, ya. Karena biasanya itu najur bisahwat, sahwat itu dengan apa aja? Dengan makanan termasuk juga. Rasanya enak banget itu, seger banget. Ini kita keliling ke tempat makanan, ya. Jangan punya keinginan lagi puasa, ntar gue buka pengen makan pengen minum. Udah itu nilai puasanya sudah berkurang. Ya. Niat pengen makan ini, pangan itu, niat puasanya berkurang, pahalanya berkurang tuh. Jadi jangan diniatin puasa itu pengen terbuka apa, makan apa. Yang ada, saya kalau ditanya istri, Pak, apa yang kamu siapkan? Sudah begitu, yang penting anak-anak yang kira-kira bocah doyan gitu. Jangan kita doyan, bocah kagak doyan kan kasihan, ya. Misalnya, ini kan kita begitu, kita rencanakan, yang enak-enak apa, keinginan-keinginan itu sudah mengurangi nilai.
puasanya tidak batal, tapi nilainya sudah berkurang. Kenapa? Sudah ada syahwat di situ. Ya, apalagi kita ngabuburit keliling, yang dilihat yang muda-muda, yang licin-licin, yang bening-bening misalnya kan gitu. Supaya apa? Menghilangkan rasa lapar tadi, lupa sama lapar. Karena iya kan? Coba kalau ngeliat yang udah kusut-kusut, makin tambah lapar kita. Ya, kagak puasa aja lapar kan begitu. Sama aja kayak jalanan gitu kan. Berkendara di jalan yang mulus, lapar ira, kenapa? Enak, ngelesar. Coba kalau gajulugan begitu. Habis makan juga lapar lagi kita. Ya, itu jadi udah kurang bagus lah. Daripada ngabuburit kagak semenggah, mendingan kita ngaji di rumah, baca Quran, ya, zikir, kan gitu. Hatamin Quran nih, udah berapa kali khatam Quran nih, udah mau 10 hari terakhir nih, 20 berapa ini, hari keberapa ini, 22, 23, berapa kali hatam, udah hatam belum, minimal 1 kali hatam minimal tuh, ya 1 Ramadan 1 kali hatam, 1 hari 1 juz, ya, tinggal 2 kebet, itu 5 kali sholat 1 juz, karena 9 kebet kan 1 juz itu rata-rata itu ya, itu minimal tuh. Jadi hatam 1 juz, minimal 1 juz, ya syukur-syukur bisa berkali-kali, berapa kali hatam, karena nilai kebaikannya itu ada. Hatam Quran, ya kita baca, kita amalkan tuh Quran, ya hatam, alhamdulillah kita bisa hatam Quran, ya. Diniatin, dibaca, ya minimal paling kagak tuh 1 kali kita hatam, ya dalam 1 bulan ini, ya syukur-syukur ada yang hatam sampai berkali-kali, ya. Kapan kita sempat, kita waktu, terutama 10 hari terakhir ini, kurangin tidur malam, kurangin. Kalau orang Bekasi bilang mau wayahnya kita kurang tidur, wayahnya ngantuk, wayahnya capek, wayahnya lelah, wayahnya. Kenapa? 1 kali di dalam 1 tahun nih, sebulan ini, ya. Wayahnya, nilai ibadah kita ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wayahnya. Kenapa? Apalagi 10 hari terakhir, ini kan kita kadang-kadang terbalik, 10 hari pertama yang rame, penuh masjid, pasar sepi, 10 hari terakhir kebalikannya, masjid sepi, pasar rame, kan gitu. Harusnya terbalik itu. Justru 10 hari terakhir itu yang jangan dilalaikan. Bahkan Nabi berpesan kepada seluruh keluarganya dan umatnya, iltamisu hafi asril awahiri min sahri Ramadana. Dicari, artinya dijagain tuh yang namanya malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dicari. Artinya cari apa? Kita tungguin. Kurangin tidur malam minimal. Kalau biasa istri bangun masak, kita bangun juga nemenin, apa, sholat tahajud, mau 2 rakaat kek, 4 rakaat kek misalnya, ya, bangun malam. Cuma jangan ngelihat hari tanggal tertentu, wah ini malam ganjil bangun, biar besok nggak ganjil tidur gitu, jangan. Ya, karena nggak bisa dikatakan malam kapan itu rahasia. Cuma Rasulullah biasa membangunkan anak istri semuanya, keluarganya pada 10 hari terakhir semuanya dibangunin supaya malam itu terjaga, malam itu hidup. Ya. Jadi biasakan itu kebaikan-kebaikan, wayahnya, ngantuk-ngantuk dikit ya wayahnya, ya capek-capek dikit ya wayahnya. Kenapa? Itu bekal kita ntar, ya bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh malam Lailatul Qadar kita jagain, kita tungguin, ya kita usahakan supaya kita bisa dapat malam itu. Kenapa? Karena kebaikannya luar biasa. Khairun min alfi syahrin. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik, bahkan khairun, lebih baik dari 83 tahun. Umur kita aja belum tentu nyampe 83 tahun, belum tentu.
Di sini kayaknya belum ada yang sampai 80 tahun nih, bagi 83 belum ada ya. Belum tentu nyampe. Kadang-kadang teman kita, tetangga kita, saudara kita belum nyampe segitu udah pada lewat duluan kan gitu. Ya, tapi ketika malam itu kita beribadah, nilai ibadah kita lebih baik daripada 83 tahun. Tahun depan ketemu lagi Lailatul Qadar, berikutnya ketemu lagi, apa dari kemarin-kemarin kita ketemu, udah berapa. Makanya umat-umat Nabi sebelumnya, Nabi Adam aja yang umurnya 1000 tahun kalah sama kita. Kenapa? Itu kali lipat. Belum lagi kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya. Ketika kita baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Baca Qurannya pakai wudhu, kelipatan lagi 10 kali. Ya. Jadi 20 kali. Baca Qurannya di bulan Ramadan, kelipatan lagi 10 kali, jadi 30 kali. Baca Qurannya dalam sholat, tambah lagi 10 kali, kelipatannya jadi 40 kali. Ya. Sholatnya pakai sorban, kelipatannya lagi 70 kali. Makanya saya suruh nganjur pakai sorban. Kenapa? 70 kali. Ini sunnah, ada hadisnya. Ya. Jadi makanya sekuntetnya sorban tuh, sekuntetnya sejeleknya, sangkutin aja. Pahalanya beda. Makanya kemarin saya ketemu orang naruh sorban, sholat dibuat sejadah di depan. Saya biarkan saja, ketika mulai mau sholat saya sampaikan, pakai. Pahalanya banyak kan. Terus pakai sama dia, alhamdulillah Pak Ustadz, makasih ya, katanya, pakai. Pakai sorban, biasakan. Jangan, saya mau bukan Ustadz, malu. Emang Ustadz aja pakai sorban, bukan. Itu sunnah. Kalau gamis, enggak. Pahalanya sama, yang pakai gamis, pakai baju koko sama pahalanya, pakai sarung sama pahalanya sama. Tapi sorban itu beda. Ya, karena itu bukan hanya sekedar budaya. Kadang-kadang kan kita, itu kan budaya. Bukan, ada hadisnya. Itu perintah. Ya. Ada hadisnya, beberapa Sahih Muslim juga ada. Ya. Banyak hadis-hadis tentang sorban itu. Makanya sering saya sampaikan berkali-kali, pakai. Kalau punya di rumah, disumpahin sama sorban kita, punya sorban kagak dipakai. Ya, marah tuh sorban, gua kagak dipakai, timbang dibeli doang. Pakai. Berapa beratnya sih? Kalau nggak biasa ya sama aja kayak orang pakai peci gitu. Nggak biasa pakai peci kayaknya apa ya? Malu atau gimana lah gitu ya misalnya. Tapi kalau sudah biasain enggak, pakai baju koko begitu juga, aduh. Kayak orang mau sholat pakai baju koko ya misalnya. Padahal mau keluar, mau kondangan atau mau kemana pakai baju koko, maunya batik misalnya. Pakai, emang kenapa? Karena itu kan minimal rem dikit ya dalam kehidupan kita. Ada remnya. Sorban kalau sholat ibadah pakai sorban ya, jangan sampai kalau kita punya sorban nggak dipakai, sayang. Nilainya 70 kali lipat tuh ketimbang orang yang nggak pakai sorban. Jadi kalau kita sholatnya pakai sorban, dilipat gandakan lagi tuh. 1 hurufnya kali 70 kali lipat. Kan begitu. Udah banyak banget kebaikannya itu kalau kita hitung. Belum lagi sholatnya itu di malam Lailatul Qadar. Udah kali 83 tahun. Ya. Udah berapa ribu pahala itu. Itu 1 malam aja. Ya, jadi makanya sayanglah kalau kita abaikan, kita sia-siakan bulan Ramadan ini, terlewat begitu saja, kita tidak panen pahala, itu sangat dirugikan sekali, rugi sama sekali. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Ayo kita mulai tingkatkan ibadah kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kalau ada yang pulang kampung bisa dalam perjalanan dalam keadaan aman, nyaman, sehat walafiat, panjang umur ya. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang enggak pulang kampung juga atau pulang kota juga mudah dapat keberkahan, karena ada juga yang pulang kota. Jadi pulangnya bukan ke kampung, ke kota ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan bisa menyelesaikan ibadah di tahun ini dengan sebaik-baiknya ya, karena kalau kita tinggalkan sangat sayang sekali. Ya, mudah-mudahan kita semuanya panen pahala kayaumin waladathu ummuhu, nanti pada saat Idul Fitri atau Lebaran kita bagikan bayi yang baru lahir lagi kembali dalam keadaan bersih
ya tanpa dosa karena sudah kita gembleng, kita godok nih ya di bulan Ramadan ini. Jadi puasa itu bukannya menghilangkan nafsu, enggak. Nafsu enggak bisa dihilangkan, kita manusia ya. Kecuali malaikat, malaikat emang enggak punya nafsu, enggak dikasih nafsu. Kalau manusia punya nafsu, cuma nafsunya ya yidu wayan kusu tadi. Ya bisa bertambah, bisa berkurang sama seperti iman. Kalau imannya lagi nambah, nafsunya kurang. Kalau imannya lagi kurang, nafsunya naik gitu. Ya kebalikannya, maksiatnya tinggi. Jadi nafsu ini kita kurangin, kita kekang. Kita persempit. Ya, jangan sampai dia membesar, membludak itu nafsu tadi ya. Jangan sampai pecah nafsu itu tadi. Kita perkecil itu saja, diperkecil nafsunya. Gak bisa nafsu itu dibuang, gak bisa. Kita bukan malaikat, pasti ada nafsunya. Ya, buktinya kita makan itu berarti nafsu kan ya. Kita minum itu nafsu itu sama ya. Semuanya kita tidur. Kalau malaikat kan nggak ada nafsunya, jadi makanya dia kagak makan, kagak minum, kagak tidur, nggak ada. Yang suruh ibadah sujud aja, suruh tasbih aja, gitu aja. Kenapa? Nggak ada nafsunya. Kalau kita ada nafsunya, jadi masih melakukan semuanya kita lakukan. Ya. Kalau iblis, setan itu ya nafsunya selalu naik, maksiatnya selalu naik, imannya selalu berkurang. Ya, nggak pernah tambah imannya, nafsunya selalu bertambah. Itu setan. Ya, kebalikannya dari Nabi dan Rasul. Nabi itu imannya selalu naik, nafsunya selalu berkurang. Ya. Walaupun dia manusia, laisa kal basar, tidak seperti manusia pada umumnya seperti kita sekalian. Ya, jadi Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan ini di bulan suci Ramadan, makanya saya sampaikan tentang perihal puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadikan kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang berikutnya atau yang sudah lalu. Ya, yang sudah kita lewati, mudah-mudahan bisa lebih baik semuanya, kita bisa menyelesaikan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan pahala kita berlipat ganda kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua niat baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.